Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan Matematika SMA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurhanrawati MPD dan Ibu Widyastuti SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika SMA akan mempresentasikan materi tentang aljabar yang meliputi persamaan, fungsi, dan pertidaksamaan kuadrat. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Dita Dwi Utami, Putri Septiani, Helga Farica, Fitria Larasati, dan Anisya Ramadhani. Sebelum kita masuk ke materinya, akan lebih baik jika kita mengetahui poin-poin kompetensi dasar dari materi aljabar itu sendiri. Adapun kompetensi dasar yang pertama, memahami konsep fungsi, yang kedua, menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat, yang ketiga, menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, yang keempat, melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang kelima, merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan atau fungsi kuadrat. Dan yang keenam, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan atau fungsi kuadrat dan penafsirannya. Bentuk persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangan yang pertama, A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A merupakan koefisien dari X kuadrat. Yang ketiga, B merupakan koefisien dari X. Dan yang keempat, C merupakan bilangan tetap atau konstan. Akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, memfaktorkan atau faktorisasi. Bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk X dikurang alfa dikali X dikurang beta sama dengan 0. Contohnya, persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 diubah menjadi X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Lalu X dikurang 2 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 2 atau X dikurang 3 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 3. Yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Contohnya, persamaan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 kita ubah menjadi X kuadrat dikurang 4X sama dengan negatif 3. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 4 sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan negatif 3 ditambah 4. Kemudian X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 sehingga diperoleh X dikurang 2 kuadrat sama dengan 1. Maka X dikurang 2 sama dengan plus minus akar 1, X dikurang 2 sama dengan plus minus 1. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 1 ditambah 2 dan X sama dengan 3. Atau X dikurang 2 sama dengan negatif 1, maka diperoleh X sama dengan negatif 1 ditambah 2 sehingga diperoleh X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1, 3. Yang ketiga yaitu rumus kuadrat atau rumus ABC. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadrat adalah X1 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A.
Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Jawab, dari persamaan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0, kita peroleh nilai A sebagai koefisien dari x kuadrat yaitu 1, nilai B sebagai koefisien dari x yaitu 5, dan nilai C sebagai bilangan tetap atau konstan yaitu negatif 6. Untuk mencari jawaban contoh soal di atas menggunakan cara rumus ABCD. Nah, untuk mencari X1 dan X2-nya, kita gunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan angkanya menjadi min 5 plus minus akar dari 5 pangkat 2 min 4 kali 1 kali min 6 per 2 kali 1. Lalu kita hitung hasilnya menjadi min 5 plus minus akar 49 bagi 2, dan akar 49-nya kita sederhanakan menjadi min 5 plus minus 7 per 2. Nah, untuk X1-nya itu adalah min 5 plus 7 per 2 sama dengan 1. Atau X2-nya min 5 min 7 per 2 sama dengan min 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 6,1. 4. Hubungan jenis akar dan nilai diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat dinyatakan sebagai diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Dengan nilai diskriminan dapat menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, jika diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berlainan. Yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang sama, disebut akar kembar. Yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Sebagai contoh soalnya yaitu tentukan jenis-jenis akar persamaan 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0. Untuk menjawab soalnya sebagai berikut. Pada persamaan 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0, kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 7, C sama dengan 4. Berarti nilai diskriminannya yaitu dengan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC adalah 7 kuadrat min 4 kali 3 kali 4 sama dengan 49 kurang 48 sama dengan 1. Karena diskriminan sama dengan 1, maka persamaan 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang berlainan. Jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 plus X2 sama dengan min B per A atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat, dan X1 kali X2 sama dengan C per A atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk contohnya yaitu akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Hitunglah A X1 plus X2 dan B X1 kali X2. Maka kita jawab yaitu jika misalkan 3x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0, kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 1, maka X1 plus X2-nya yaitu min B per A sama dengan min 4 per 3, dan yang kedua X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 1 per 3. Menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akarnya, kita dapat mencari persamaan kuadrat dengan cara menggunakan faktor. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Lalu untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 3 dan 5. Kita jawab dengan misalkan X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 5, maka persamaan kuadratnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan X1 dan X2-nya yaitu X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Lalu X plus 3 kali
X min 5 sama dengan 0. Lalu X kuadrat min 5X plus 3X min 15 sama dengan 0. Dan kita hitung menjadi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Untuk cara duanya yaitu dengan memakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X kuadrat min B per AX plus C per A sama dengan 0. Dengan menggunakan X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A, maka diperoleh persamaan X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 4. Kita akan menjawab dengan memisalkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan X1 dan X2-nya. Jadi X kuadrat min 2 plus min 4X plus 2 kali min 4 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat min 2X plus min 8 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan lain, maka untuk mencari persamaan kuadrat, kita contohkan pada soal tersebut. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Lalu untuk jawabannya, kita misalkan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Maka alfa plus beta sama dengan 2 dan alfa kali beta sama dengan 3. Jika akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka P sama dengan 3 plus alfa dan Q sama dengan 3 plus beta. Sehingga P plus Q sama dengan 3 plus alfa plus 3 plus beta sama dengan 3 plus 3 plus alfa plus beta sama dengan 3 plus 3 plus 2 sama dengan 8. Lalu untuk P kali Q sama dengan 3 plus alfa dikali 3 plus beta sama dengan 9 plus 3 alfa plus 3 beta plus alfa kali beta sama dengan 9 plus 3 buka kurung alfa plus beta plus alfa kali beta sama dengan 9 plus 3 kali 2 plus 3 sama dengan 9 plus 6 plus 3 sama dengan 18. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat yang akar-akarnya P plus P dan Q adalah X kuadrat min P plus QX plus PQ sama dengan 0, X kuadrat min 8X plus 18 sama dengan 0, X kuadrat min 8X plus 18 sama dengan 0. Berikutnya, fungsi kuadrat dan grafiknya. Yang pertama, pengertian fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan sedemikian hingga setiap anggota A dihubungkan dengan tepat satu anggota B. Ditulis dengan A tanda panah ke B, atau dibaca A dipetakan ke B. Jika suatu fungsi f memetakan setiap anggota X dari himpunan A ke anggota Y dari himpunan B, maka ditulis seperti itu, yaitu f X panah ke Y, atau dibaca fungsi yang memetakan X ke Y. Misalkan f sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota A ke himpunan B, maka ditulis f A memetakan ke B. Maka yang pertama, himpunan A disebut domain atau daerah asal atau daerah definisi fungsi itu. Lalu yang kedua, himpunan B disebut kodomain atau daerah lawan.
Lalu yang ketiga, hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan himpunan semua bayangan dalam B tersebut dinamakan daerah hasil atau rank. Sebagai contoh, jika domainnya adalah himpunan A, yaitu 1, 4, 9, kodomainnya adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dengan fungsinya adalah kuadrat dari, maka pemetaan dari A ke B atau fungsi atau F memetakan A ke B dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti pada gambar, kita lihat di mana fungsi F itu kuadrat dari, sehingga kita dapatkan nilai rank atau daerah hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, selanjutnya yang kedua, notasi dan nilai fungsi. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jika X anggota A, maka bayangan X oleh F dinyatakan dengan F dalam kurung X atau dibaca Fx. Sebagai contoh, diketahui fungsi F memetakan X ke X kuadrat ditambah X ditambah 1 yang ditulis Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1 adalah rumus untuk suatu fungsi F. Tentukan bayangan 3 dan negatif 1 oleh fungsi F yang memetakan X ke X kuadrat ditambah X ditambah 1 dan X anggota bilangan real. Kita jawab, karena X anggota bilangan real sehingga bayangan X adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1. Maka bayangan 3 adalah F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 13. Dan bayangan dari negatif 1 adalah F negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan ditambah dengan negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dikatakan bahwa F3 adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan 3 dan F negatif 1 adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan negatif 1. Jadi, secara umum, FA sama dengan A kuadrat ditambah A ditambah 1 adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan A. Lalu yang ketiga, grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, sketsa grafik fungsi kuadrat sederhana. Fungsi F pada himpunan R yang ditentukan oleh Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dinamakan fungsi kuadrat dalam variabel X dan grafiknya berbentuk parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat adalah A. Membuat daftar yang memuat fungsi F dan beberapa nilai X bulat yang terletak dalam daerah asal. Kemudian, menghitung nilai fungsi yang bersangkutan. B. Menggambar koordinat titik-titik yang didapat dari langkah pertama pada sebuah bidang kartesius. Lalu yang C, membuat kurva mulus dengan cara menghubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah kedua. Sebagai contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh persamaan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dengan daerah asalnya D adalah himpunan sedemikian sehingga X
lebih besar sama dengan negatif 2, dan X kurang dari sama dengan 4, dan X anggota dari bilangan real. Kita jawab, buat daftar untuk menentukan titik-titik yang terletak pada fungsi f, yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Jadi kita buat dulu tabel atau daftar dari bilangan yang akan kita cari titik-titiknya. Nah, jika sudah ketemu titik-titiknya, kita dapat seperti pada tabel berikut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan daftar dari titik-titik X dan Y, kita peroleh titik-titiknya. Nah, lalu kita tentukan titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Lalu kita gambar titik-titik yang sudah kita gambar pada bidang kartesius dengan garis lurus, sehingga dapat membentuk grafik parabola seperti pada gambar tersebut. Lalu yang kedua, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Grafik setiap fungsi kuadrat yang didefinisikan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah parabola y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sumbu simetri parabola sejajar atau berhimpit dengan sumbu y, dan grafiknya memotong atau menyinggung sumbu x. Diskriminan persamaan kuadrat menentukan sifat akar-akar persamaan. Diskriminan tersebut juga memberi keterangan tentang titik potong grafik dengan sumbu x sebagai berikut. Yang pertama, jika diskriminan atau D lebih dari 0, maka terdapat dua titik potong berlainan seperti pada gambar berikut. Lalu yang kedua, jika diskriminan atau D sama dengan 0, maka dua titik potong berhimpit seperti pada gambar berikut. C. Jika D kurang dari 0, maka tidak ada titik potong. Untuk mengetahui bahwa grafik dari fungsi f adalah parabola, terlebih dahulu ditentukan a. Titik balik atau titik potong parabola y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c anggota dari R dan a tidak sama dengan 0, yaitu dengan rumus negatif b per 2a, negatif D per 4A, atau negatif B per 2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. B. Jika A lebih dari 0, titik baliknya adalah titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas. C. Jika A kurang dari 0, titik baliknya adalah titik balik maksimum dan parabola terbuka ke bawah. D. Persamaan sumbu simetris parabola Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah x sama dengan negatif b per 2a. Contoh, buatlah sketsa garis berikut untuk x anggota dari R, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jawab, a. Titik potong dengan sumbu y syaratnya x sama dengan 0, sehingga y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali dengan 0 min 3 sama dengan negatif 3. Koordinat titik potongnya adalah 0, negatif 3. B. Titik potong dengan sumbu x syaratnya y sama dengan 0, sehingga x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 3, x plus 1 sama dengan 0, dengan x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Koordinat titik potongnya adalah 3,0 dan negatif 1,0. Yang C, sumbu simetris garis x adalah negatif b per 2a sama dengan negatif
dikali negatif 2 per 2 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 1. Yang D, titik puncak negatif B per 2A, negatif D per 4A sama dengan 1, negatif 4. E, grafiknya. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar di samping. Materi selanjutnya yaitu membentuk fungsi kuadrat. A. Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A, X1, dan B, X2, melalui sebuah titik tertentu. Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik negatif 5,0 dan 1,0 serta melalui titik negatif 3, negatif 8. Penyelesaiannya, titik negatif 5,0 dan 1,0 dengan X1 adalah negatif 5 dan X2 adalah 1, sehingga Y sama dengan A dikali X min negatif 5 dikali X min 1. Y sama dengan A dikali X plus 5 dikali X min 1. Karena grafiknya melalui negatif 3, negatif 8, maka negatif 8 sama dengan A dikali negatif 3 plus 5 dikali negatif 3 min 1. Negatif 8 sama dengan A dikali 2 dikali dengan negatif 4. Negatif 8 sama dengan A dikali negatif 8. Dengan A sama dengan 1, menjadi Y sama dengan X plus 5 dikali X min 1 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Jadi, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. B. Grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di A, X1,0, dan melalui sebuah titik tertentu. Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min 1 kuadrat. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Penyelesaiannya, menyinggung sumbu X di titik 2,0 dengan X1 adalah 2, sehingga Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat. Melalui titik 0,4 dengan 4 adalah A dikali 0 min 2 kuadrat. 4 sama dengan 4A, A sama dengan 1, sehingga Y sama dengan X min 2 kuadrat dijabarkan menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Jadi, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Yang C, grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik P, XP, YP, dan melalui sebuah titik tertentu. Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik tertinggi 1,3 dan melalui 0,0. Penyelesaiannya, titik puncak adalah 1,3 dengan Y sama dengan A dikali X min 1 kuadrat plus 3. Karena grafik melalui titik 0,0, berarti 0 sama dengan A dikali 0 min 1 kuadrat plus 3. 0 sama dengan A plus 3. A sama dengan negatif 3. Sehingga Y sama dengan negatif 3 dikali X min 1 kuadrat plus 3. Y sama dengan negatif 3 dikali X kuadrat min 2X plus 1 plus 3. Y sama dengan negatif 3X kuadrat plus 6X. Jadi, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 3X kuadrat plus 6X. D. Grafik fungsi kuadrat melalui titik-titik A, X1, Y1, B, X2, Y2, dan C, X3, Y3. Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat
plus bx plus c. Contohnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 1,0, 1,8, dan 2,6. Penyelesaiannya, misalkan persamaan grafiknya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang pertama, melalui titik negatif 1,0 dengan 0 sama dengan a dikali negatif 1 kuadrat plus b dikali negatif 1 plus c. 0 sama dengan a min b plus c merupakan persamaan pertama. Yang kedua, melalui titik 1,8 dengan 8 sama dengan a dikali 1 kuadrat plus b dikali 1 plus c. 8 sama dengan a plus b plus c merupakan persamaan kedua. Ketiga, melalui titik 2,6 dengan 6 sama dengan a dikali 2 kuadrat plus b dikali 2 plus c. 6 sama dengan 4a plus 2b plus c merupakan persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, dan 3 dapat ditentukan nilai a, b, dan c dengan eliminasi. Persamaan 1, a min b plus c sama dengan 0 dieliminasikan dengan persamaan kedua, a plus b plus c sama dengan 8, menjadi negatif 2b sama dengan negatif 8, b sama dengan 4. Selanjutnya, persamaan kedua, a plus b plus c sama dengan 8 dieliminasikan dengan persamaan ketiga, 4a plus 2b plus c sama dengan 6, menjadi negatif 3a min b sama dengan 2. Negatif 3a min b dimasukkan dengan 4 sama dengan 2. Negatif 3a sama dengan 6, a sama dengan negatif 2. Selanjutnya, persamaan 1 a min b plus c sama dengan 0 dieliminasikan dengan negatif 2 min 4 plus c sama dengan 0, menjadi negatif 6 plus c sama dengan 0, c sama dengan 6. Jadi, fungsi kuadratnya adalah y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 4x plus 6. Yang keempat yaitu penggunaan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah. Nah, fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus bx sama dengan c ini mempunyai banyak manfaat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, misal seutas tali mempunyai panjang 40 meter. Tali itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang sm dan lebarnya ym. Luas persegi panjang dinyatakan dengan L besar dengan satuan m kuadrat. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, A, nyatakan L besar ini atau luas persegi panjang ini sebagai fungsi X. Dan B, carilah luas persegi panjang yang terbesar. Nah, jawab. Yang pertama A, untuk menyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi X, yaitu panjang kawat itu sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 40 meter. Kita ketahui untuk keliling persegi panjang 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, sehingga 2 dalam kurung X tambah Y sama dengan 40 dari panjang seutas tali keseluruhan itu. Sehingga kedua ruas sama-sama dibagi 2 sehingga X ditambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 min X. Nah, setelah tadi mendapat nilai Y yaitu 20 min X, sekarang selanjutnya ke luas persegi panjang dengan rumus luasnya yaitu X kali Y atau panjang kali lebar, yaitu sama dengan X dikali, karena tadi ditemukan nilai Y yaitu 20 min X, berarti dimasukkan menjadi X dikali 20 min X menjadi min X kuadrat tambah 20x. Jadi untuk luas sebagai fungsi x nya ialah L atau luas sama dengan min x kuadrat plus 20x. Kemudian yang B yaitu carilah luas persegi panjang yang terbesar, yaitu untuk luasnya min x kuadrat plus 20x merupakan fungsi kuadrat dalam x
dengan A min 1, B-nya 20, serta C-nya 0. Nah, untuk L atau luas maksimumnya menjadi min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A menjadi 20 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 dikali min 1 menjadi min 400 per min 4, yaitu sama dengan 100. Jadi luas persegi panjang yang terbesar. Selanjutnya pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pernyataan matematika yang pangkat tertinggi dan variabelnya adalah 2 dan dihubungkan dengan tanda-tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Untuk bentuk umumnya sendiri yaitu ada ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0, dengan a, b, c anggota R dan a tidak sama dengan 0. Contoh, x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 0, x kuadrat plus x plus 1 kurang dari sama dengan 0, 2x kuadrat min 3x plus 1 kurang dari 0, x kuadrat min 6x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan grafik fungsi kuadrat, kemudian yang kedua dengan garis bilangan. Yang pertama dengan grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yaitu pertama menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu parabola y sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Kemudian menentukan titik potong parabola dengan sumbu x jika ada. Kemudian menentukan interval yang memenuhi dan pilih interval yang merupakan penyelesaian sebagai himpunan penyelesaian. Selanjutnya yaitu contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Jawab. Untuk membuat sketsa grafik fx sama dengan x kuadrat min x min 2, dibuat tabel sebagai berikut. Nah, maksud dari tabel tersebut yaitu ketika nilai x kita masukkan dengan angka min 2 akan menghasilkan nilai 4, begitu juga dengan seterusnya. Bisa dilihat di samping, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min x min 2, yaitu dimasukkan dengan min 2 menjadi min 2 kuadrat dikurang dalam kurung min 2 dikurang 2 menjadi 4 ditambah 2 dikurang 2, jadi y sama dengan 4. Nah, untuk titik potong dengan sumbu x y sama dengan 0 dapat diperoleh dengan dua nilai sesuai tabel, yaitu min 1 dan 2 dengan cara y sama dengan x kuadrat min x min 2, x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. X kuadrat min x min 2 dapat diubah menjadi x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0, menjadi y sama dengan menjadi x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Tampak dari gambar di samping bahwa x kuadrat min x min 2 lebih dari 0 atau di atas sumbu untuk x lebih dari min 1 dan kurang dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari min 1 kurang dari 2 dengan x anggota R. Selanjutnya 2 dengan garis bilangan.
Langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dengan garis bilangan itu sebagai berikut. Yang A, menentukan harga 0 dengan cara mengganti tidak sama dengan 0 menjadi sama dengan 0. Meletakkan harga 0 pada garis bilangan. Menentukan tanda pada garis bilangan dengan mensubstitusikan nilai X pada interval garis bilangan. D, menentukan penyelesaian, yaitu interval yang memenuhi Kemudian contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Jawab, X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari sama dengan 0, yaitu dengan pembuat 0 menjadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Untuk persamaan X kuadrat min 6X plus 5 dapat diubah menjadi dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X min 5 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Misalkan X sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 5 kurang dari sama dengan 0 menghasilkan 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti pernyataan tersebut salah. Misalkan X sama dengan 6 disubstitusikan ke persamaan X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari sama dengan 0, sehingga diperoleh 6 kuadrat dikurang 6 dikali 6 ditambah 5 kurang dari sama dengan 0, yaitu nilainya 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti pernyataan tersebut juga salah. Pada interval yang memuat 0 diberi tanda positif. Maaf, di situ terdapat kesalahan pengetikan. Kemudian di sebelah kanannya diberi tanda negatif atau interval dari 1 sampai 2 sampai 4, dan di sebelahnya lagi diberi tanda positif sesuai pada garis bilangan yang tertera. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5 dengan X anggota R. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Dari kami memohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Dari kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.